Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah agar nikmat ini bisa menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang dimudahkan oleh Allah untuk banyak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun nanti meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten bapak-bapak diunduri, mungkin tidak mengurangi semangat belajar. Hari ini Masya Allah kita diberi umur, Masya Allah, sampai malam hari ini kita tentu saja bersyukur betul dengan nikmat ini, karena ini modal kita, Bapak Ibu. Modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tambahan umur harus tambahan kebaikan. Setiap tambahan umur harus tambahan kebaikan. Tidaklah berlalu waktu kecuali ada amal soleh di situ. Jangan lewat waktu kemudian kita tidak beramal soleh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saya pagi ini jadwal di Amr Binangun sebelum subuh, subuh maksudnya. Ba'da subuh kajian sampai sore. Siang saya di Masjid Cahya Ningati, kemudian malam hari ini di sini. Besok pagi di Gunung Sempu. Alhamdulillah. Nah, saya di sini berbahagia. Bapak Ibu, saya sampaikan kepada jenengan, saya muter-muter di kota, ke sini tuh adem rasanya. Di sini tuh tenang, Masya Allah. Jenengan tuh beruntung hidup di tengah-tengah yang lingkungannya diimpikan banyak orang. Banyak, Masya Allah. Masya Allah, ini kemuliaan buat jenengan, maka bersyukur di tengah-tengah yang kota yang sedemikian hingar-bingar, jenengan ternyata hidup di tengah-tengah yang masih banyak pepohonan seperti ini. Kenikmatan luar biasa, jangan dianggap enteng itu. Banyak orang yang ingin hidup bersama dengan pepohonan seperti ini tapi nggak bisa. Masya Allah, jenengan sudah dapat itu, Masya Allah. Maka di antara bentuk rasa syukur kita adalah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali, kita di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang akidah, yaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara rukun iman kita, iman yang paling penting yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bacakan Quran surah Al-A'raf ayat ke-54. Videonya sudah dilihat belum? Sampun. Saya ulang sedikit. Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy yubsil lailan nahara yatlubuhu hasisha wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih Allahu khalaqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Itu Quran surah Al-A'raf ayat ke-54. Inna sesungguhnya rabbakumullahu alladzi, Rabb kalian, Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Kemudian dialah Allah yang memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam dengan cepat. Ujuk-ujuk wengi, ujuk-ujuk isuk, gitu. Tahu-tahu begitu sudah subuh, tahu-tahu datang terang. Terus begitu atas perintah Allah. Allah yang menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, semua itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh muter-muter. Matahari disuruh pagi datang dari timur, kelihatan, sore terbenam. Begitu terus. Itu di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalqu wal amr. Adalah hak Allah untuk menciptakan dan memerintah. Dan terus tunduk patuh, tidak pernah bantah. Matahari nggak bantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bintang-bintang, bulan. Sekarang lagi purnama atau ini, Masya Allah. Masya Allah. Kalau di tengah bulan Hijriah,
kok yo terang benderang begitu. Itu perintah Allah, masya Allah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ya, maha berkah Allah, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa kita memang diberitahu oleh Allah kedah beriman kepada Allah. Karena kenyataannya yang menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Langit menunjukkan di atas, bumi menunjukkan di bawah. Di tengah-tengahnya ada pepohonan, ada gunung, ada lautan, ada kita manusia dengan berbagai macam bentuk dan rupanya. Allah semua yang menciptakan, Bapak Ibu. Allah sendiri yang pengumuman lewat kalamnya, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-54. Kemudian kita juga sudah bacakan bahwa Allah menyebutkan di dalam banyak ayat tentang agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Di antaranya adalah suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Artinya segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengurusi, yang memberikan rezeki, Rabb semesta alam. Tuhannya semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhir kelak. Setiap kita akan meninggal. Setiap kita akan sampai di ujung waktu untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah, wahai Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang sukanya enggak memperhatikan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mau kasih makan ke orang-orang miskin. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sedaya, kita mengingat-ingat kita diciptakan oleh Allah hidup di tengah-tengah bumi ini. Kita punya tugas untuk sendiri dan tugas untuk lingkungan kita. Seseorang dikatakan mendustakan agama, mendustakan hari akhir maksudnya. Ad-din di situ maksudnya adalah hari pembalasan, al-jaza dalam bahasa Arab. Artinya hari pembalasan. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan menikah tiang-tiang ingkang dia nggak sayang sama anak yatim. Maka masyarakat Bapak Ibu di sini yang menjadi pengampu lingkungan, Pak RT, Pak RW, Pak Duku, jikalau ada anak yatim diperhatikan. Karena apa? Ya mereka itu nggak bisa apa-apa kalau nggak dibantu oleh orang lain. Apalagi kalau saudara punya adik, adiknya meninggal, punya anak, subhanallah kalau nggak diperhatikan terus bagaimana? Maka Rasulullah menyebut, aku dan orang yang mengurusi anak yatim begini di sorga. Saya dengan orang yang mengurusi anak yatim begini dekatnya di sorga. Saking pentingnya mengurusi anak yatim. Siapa lagi yang mendustakan agama? Menika adalah orang-orang yang tidak memberi makan orang miskin. Jadi Bapak Ibu, jangan ngaji seperti ini harus menambah baik kepada Allah. Sholatnya makin rajin, ke masjidnya makin rajin, tapi ke lingkungan harus makin baik. Jangan harus tolong tetangga panjenengan, tolong anak yatim, kalau ada yang kesusahan didatangi. Begitu kita hidup tujuannya. Maka mudah-mudahan kita termasuknya dipilih oleh Allah untuk dilembutkan hatinya. Bapak Ibu sedaya, di dalam tafsir Quran surah Al-Maun itu dikatakan barang siapa yang tidak mengasihi anak yatim dan orang miskin akan dicabut rahmatnya dari dalam dirinya. Makanya dikatakan Ar-Rahmanir Rahim adalah dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita tidak mengasihi anak yatim, orang miskin, kita tuh akan dicabut kasih sayangnya. Jangan akan jadi keras hatinya, Bapak Ibu.
Dan itu hak Allah untuk membuat hati kita keras atau lembut. Maka kalau kita dibiasakan mengurusi anak yatim atau orang-orang miskin, nanti dia akan dilembutkan oleh Allah hatinya, Masya Allah. Akan dibukakan pintu-pintu hidayah. Ini yang mahal, Bapak Ibu. Maka kita ngaji seperti ini mudah-mudahan semakin baik hubungan dengan Allah, karena tahu kita harus beriman kepada Allah, dan Allah sendiri yang mengumumkan juga harus baik dengan kanan kiri kita, Bapak Ibu. Oke. Kemudian apalagi yang menjadi pendorong kok kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok dadak awake dhewe kudu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena beberapa alasan. Di antaranya adalah dikirimkan 124.000 nabi dan rasul yang tertulis di dalam Al-Qur'an pinten? 25. Tetapi Rasulullah mengabarkan sesungguhnya dikirimkan 124.000. Makanya jangan kaget orang di ujung pojok dunia kok yuk ngerti kudu nyembah Gusti Allah. Karena kepada masing-masing kaum sesungguhnya diutus Rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, Quran surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wajtanibut taghut. Dikirimkan kepada masing-masing kaum seorang utusan agar orang-orang menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Itu tugasnya, Bapak Ibu. Dan ternyata dikirimkan 124.000. Ini kabar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena seluruh para nabi dan rasul itu mengimani dan mengakui Allah sebagai Tuhannya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita manusia biasa, bukan rasul, bukan utusan. Yang surganya belum dijamin. Kalau nabi dan rasul kan sudah dijamin, gitu Pak. Rasulullah sudah dijamin surga saja. Teksih mengakui Allah sebagai Robnya. Kemarin saya sudah tanyakan jenengan tentang Rob. Oke. Ketika berbicara Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti jenengan sedang mengucapkan dialah Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan apa-apa yang ada di antara keduanya, berarti Allah berhak nggak memiliki? Berhak ya Bapak Ibu nggih? Berarti yang memiliki langit dan bumi dan kita siapa? Allah. Allah. Kalau Allah yang menciptakan, yang memiliki, berhak nggak Allah mengatur? Berhak. Karena Allah yang menciptakan, yang memiliki, maka Allah pula yang mengatur. Maka kita disebut sebagai muslim. Muslim itu berserah diri. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami bukan tergolong orang-orang yang musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, hidupku, ibadahku, sembelihanku hanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan saya adalah orang yang awal-awal muslimin, berserah diri. Maksudnya Pak, siap diatur Bapak Ibu. Kita belajar aturan risalah, kita memang siap diatur. Saya mau mengikuti. Barang siapa yang menyelisihi itulah yang akan kerugian, Bapak Ibu. Ya, maka kita mengimani Allah sebagai Tuhan kita. Karena para nabi juga mengimani Allah adalah Tuhan mereka semua, Bapak Ibu. Kalau para nabi saja mengakui Allah sebagai Tuhan, lantas kita ini siapa? Kok berbeda dengan nabi dan rasul? Lantas siapa yang kita ikuti? Dan banyak hadir ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang ini. Di antaranya ya ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian kul, katakan, man rabbus samawati wal ard, kulillah,
Katakan siapa Tuhannya langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi? Katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat semisal ini banyak sekali di dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, Quran surah Al-Dukhan ayat 7 dan 8. Nanti jangan tulis ketika dengerin videonya. Dan jangan bisa buka di rumah. Kemudian Quran surah Al-A'raf 172. Ini membahas tentang yang sedemikian. Quran surah Al-Mu'minun ayat 86-87. Ini kalau saya bacakan semua habis waktunya. Makanya saya catatkan ke jenengan lewat video. Kemudian Quran surah Al-A'raf ayat ke-23. Jadi nanti buka itu. Kemudian Quran surah Nuh ayat ke-21. Di dalam Quran surah Nuh misalnya, Nabi Nuh mengatakan, Robbi innahum asoni. Ya Robku. Jadi Nabi Nuh itu memanggil Robnya, Robbi. Berarti Nabi Nuh mengakui Robnya adalah Allah. Jangan perhatikan di ayat-ayat itu maka dimulai dengan Robbi. Quran surah Al-A'raf ayat 23 dikatakan, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti Pak, Rabbana, Rob kami. Paham Bapak Ibu? Berarti para nabi mengakui enggak kalau Robnya Allah? Mengakui. Ayat-ayat itu hampir semuanya diawali dengan Robbi. Robbana menunjukkan para nabi juga mengakui Allah sebagai Tuhannya, Bapak Ibu. Kalau para nabi, Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam alaihissalam, semuanya mengakui Allah sebagai Robnya, apalagi kita. Apalagi kita. Tidak pantas untuk kita kok sampai meminta, memohon, berharap, merasa ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan sudah mengakui Allah sebagai Rob, berarti jenengan sadar betul bahwa yang menciptakan saya itu Allah. Maka yang memiliki saya itu Allah. Yang memiliki mata saya Allah. Bulu matanya mau lentik atau tidak, terserah Allah. Dilentikan boleh enggak? Boleh. Untuk mempercantik boleh. Tapi jangan komplain. Oh, kayak kok lentik aku ora. Itu miliknya Allah. Yang mengatur juga Allah. Kapan kuku tumbuh, Allah yang mengatur. Coba kalau kita yang mengatur, alah rasa dawa-dawa kuku ngopo, jadi aku repot. Bisa nggak? Nggak bisa. Rambut ngopo kok tidak dawa barang, jadi aku repot, harus ke tukang cukur. Nek ngono tukang cukur untuk rezeki dong. Ya enggak? Masing-masing diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Maka Allah pula yang menguasai. Berarti yang menguasai gunung Allah, yang mengatur gunung Allah, yang mengatur pepohonan tumbuh Allah. Walaupun jenengan pupuk seperti apa, kalau Allah mau nggak tumbuh. Kemudian berarti yang memberikan rizki siapa? Allah. Maka jenengan menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillah milik Allah. Rob berarti jangan mengatakan yang menciptakan saya, yang memiliki saya, yang mengatur saya, yang menguasai saya, yang memberikan rezeki kepada saya, Allah Subhanahu wa taala. Ini kan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah harta termahal yang harus jenengan miliki di bawah meninggal. Dikatakan apa? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Sing sinten kemawon mau kondur menghadap Allah, ketemu Allah, berarti masuk surga. Dua syaratnya, yaitu amal soleh dan tidak membawa dosa syirik. Syirik itu apa? Jenengan kok meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bersandar kepada selain, itu namanya syirik. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau jenengan bawa itu meninggal, maka alamatnya ke neraka. Subhanallah. Itulah kenapa kita belajar rukun iman. Iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab akidah, udah saya ulang sedikit, mudah-mudahan masuk ke hati panjenengan yang paling dalam, sehingga mulai sekarang dan seterusnya jenengan betul-betul kalau ada apapun lapornya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kepada manusia boleh, asal manusia itu diberi kemampuan. Contoh, jenengan sakit ya datang ke dokter. Karena Allah wakilkan pengobatan terhadap dokter sebagai wasilah. Tapi tidak mengatakan dokterlah penyembuhnya, bukan.
Bukan. Sebagaimana tadi siang, saya ngisi di Cahyani Ati ada seseorang yang jamaah dari Surah Sultan telepon ke saya, Ustaz jenengan hari ini ngisi di mana? Di sini dan di sini. Tolong Sherlock, saya mau ngobrol. Konsultasi hampir 2 jam. Masya Allah. Masya Allah. Artinya apa? Mengungkapkan kepada manusia boleh sepanjang manusia itu punya kapasitas untuk membantu. Jangan kita sakit datangnya ke guru bahasa Indonesia ya nggak nyambung. Paham ya Bapak Ibu nggih? Paham nggih? Boleh jenengan sakit ya ke dokter, tapi jangan pernah berpikir bahwa dokterlah yang menyembuhkan, bukan. Karena sesungguhnya Allah yang menyembuhkan. Semua itu adalah hanya wasilah. Mau ke dokter 100 pun kalau Allah nggak berkehendak sembuh, nggak sembuh. Jadi lapor dulu ke Allah, ya Allah saya sakit, saya mohon kepada Engkau petunjuk, harus berobat kemana, nanti dimudahkan oleh Allah urusannya insya Allah. Nah itulah bentuk kita mengimani Allah sebagai Rabb kita, Bapak Ibu. Baik, bab akidah saya tutup dulu, kita pindah ke bab yang lain karena kita waktunya sempit, jadi dibagi-bagi. Berikutnya saya bacakan kitab Sama'il. Kemarin sudah di hadis ke 1. Hadis ke 1 masih ingat enggak tentang Nabi Muhammad SAW bagaimana? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak tinggi, tidak pendek. Proporsional. Rambutnya mboten keriting, mboten lurus kaku, rodo bergelombang. Rasulullah kalau berjalan cepat seperti ketika menuruni bukit. Jadi mboten melambai. Mboten. Rasulullah jalannya cepat, tik 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 begitu. Enggak lambat Bapak Ibu. Karena Pak, orang kalau punya kepentingan biasanya cepat, tek 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 tek. Santai, alon-alon asan kelakon yo ora apa-apa. Tapi kalau kita mau contoh Rasulullah, cepet-cepet asal kelakon. Mboten kesusu kita nggih. Jadi cepat maksudnya kalau Rasulullah berjalan itu seperti menuruni bukit. Itu Rasulullah SAW. Juga sudah disebut rambutnya Rasulullah bagaimana kemarin? Sepanjang bahu. Masya Allah, laki-laki loh ini. Kemudian bulu matanya lentik Rasulullah itu. Kemudian warna kulitnya putih kemerah-merahan. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah begitu. Jadi memang Nabi itu diciptakan sedemikian dahsyat. Bapak Ibu sedaya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man asadun nasibalaan? Sopo to wong sing paling abot ujiane teng dunia niku? Rasulullah menjawab al-anbiya. Para nabi. Summa solihun fal amsal fal amsal. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya. Makin tidak soleh, makin dikit ujiannya. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau jenengan banyak ujian, bersyukur. Insya Allah orang soleh, insya Allah. Ujian ada 2. Karena dosa-dosanya atau karena mau ditingkatkan derajatnya. Para nabi diuji karena ingin ditingkatkan derajatnya, Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah rajin sholat, rajin zikir, sudah baik sama tetangga, sama anak yatim sudah baik, sedekah enteng, kok isih entu ujian, yakin itu cara Allah meningkatkan posisi jenengan di surga. Karena apa? Nabi itu diuji. Bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, bapaknya pun sedo. Bayangin, sudah jadi yatim sebelum lahir. Umur masih belum genap 10 tahun ibunya sudah meninggal. Coba ujiannya koyo apa niku? Masya Allah. Udah gitu diopeni sama mbahnya juga meninggal. Pindahlah ke pamannya juga akhirnya meninggal. Lagi semangatnya punya istri Khadijah radhiyallahu anha, pendukung pendanaannya Rasulullah itu. Orang kaya, tahu-tahu lagi semangatnya meninggal juga. Bayangin ujiannya. Rasulullah punya anak laki-laki dan perempuan. Semuanya meninggal ketika Rasulullah masih hidup kecuali Fatimah. Bayangin, jenengan dua anak lanang mati niku pripun? Cara wong Arab, dua anak lanang kok mati iki kehinaan Bapak Ibu. Kan dikatakan abtar. Makanya ada surat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
maksudnya abtar itu terputus maksudnya. Kowe ki Muhammad ora duwe anak lanang, wis terputus nasab wis ora ono gitu kira-kira. Maka dikasih Al-Kausar, telaga Al-Kausar, telaga yang nanti kita ditunggu di sana oleh Rasulullah. Saya kalau bahas Al-Kausar jadi nangis Bapak Ibu. Kenapa? Kita ditunggu oleh Rasulullah di sana. Kita tuh ditunggu di telaganya. Siapapun yang diberi minum dari telaga itu nggak pernah haus lagi. Malah di sana kita kehausan. Sinten kemawon ditunggu, kata Rasulullah, ikhwanku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok menunggu ikhwan? Kami siapa? Kalian adalah sahabatku. Siapa ikhwanmu ya Rasulullah? Orang-orang nanti yang di akhir zaman ratau ketemu aku ning mengikuti ajaranku. Kita insya Allah Bapak Ibu. Allahumma amin. Kemudian datang orang berbondong-bondong untuk minum, dikasih oleh Rasulullah. Tiba-tiba Allah berfirman, yang sekelompok itu jangan dikasih minum. Maka Rasul menyatakan ummati, itu umatku ya Allah. Kata Allah, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Mereka mengganti ajaranmu dengan yang lain. Maka ada dalil di menika, man amila amala, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunan baginya, fahuwa raddun, maka tertolak. Itulah mengapa kita belajar Bapak Ibu, supados salat kita kayak Rasulullah, kita beriman kepada Allah dengan caranya Rasulullah, supaya kita termasuk yang betul-betul dinanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadis berikutnya di sini disebutkan, saya sebutkan di hadis kelima, hadis 1, 2, 3, 4 hampir sama tentang perawakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini dikatakan telapak tangan dan kakinya tebal. Salah satunya di hadis kelima nih. Telapak tangan dan kakinya tebal. Satsnul kafain wal qadamain. Tebal menunjukkan kekuatan yang baik, tetapi juga halus. Jadi Rasulullah itu tangannya tuh halus. Sampai dikatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat hebat, dikatakan wala masistu, saya tidak pernah menyentuh hazza itu kain, wala hariro itu sutra. Jangan tahu sutra bukan? Saya belum pernah pegang sutra. Bapak Ibu, saya pernah ditunjukkan sama pedagang kain. Ini loh Mas Wahid, sutra yang asli itu begini, memang lembut banget. Yang laki-laki nggak boleh pakai, laki-laki nggak boleh pakai. Jangan perempuan boleh, tapi bapak-bapak nggak boleh pakai di dunia. Besok di sana boleh. Dikatakan wala masistu, tidaklah saya pernah menyentuh hazza, yaitu kain, wala hariro ataupun sutra, wala syai'an atau apapun yang lebih halus dibandingkan dengan telapak tangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau orang yang nggak percaya, pret, tenanet, ngono kuwi ya gitu. Ada yang orang-orang nggak percaya itu, halah moso sih tangannya kok lembut banget. Ada yang begitu, subhanallah. Padahal ini adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah itu dikatakan Hasan al-Jismi. Hasan al-Jismi itu berarti badannya itu sangat menawan. Perawakannya sangat menawan. Sampai dikatakan ma ra'aitu say'an qattun ahsana minhu. Saya tidak pernah melihat apapun yang lebih menarik, menawan, menakjubkan dibandingkan dengan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bapak Ibu, ini dalil ini tidak menyebutkan ma ra'aitu insan. Saya tidak pernah melihat manusia yang lebih menawan dari Rasulullah, bukan. Tapi saya tidak pernah melihat sesuatu apapun berarti yang semenawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan nonton pemandangan api, jenengan mengucapkan masya Allah kok pemandangan api ini. Kalau jenengan diperlihatkan Rasulullah, tetap lebih menawan Rasulullah. Itu maksudnya.
Paham ya? Jenengan lihat lautan, ya Allah, kok indahnya lautan, ya Allah. Jenengan tentrem, jenengan melihat Rasulullah, lebih indah lihat Rasulullah. Ini kesaksian orang yang masih hidup bersama Rasulullah SAW. Ya. Maka kita itu punya Nabi yang Masya Allah. Sekali lagi, Rasulullah mengalami seluruh ujian-ujian semuanya. Kalau panas, 2 kali panasnya kita, Bapak Ibu. Bapak meninggal, ibu meninggal, pamannya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal semua. Satu yang Rasulullah tidak diuji. Mohon maaf jika yang hadir malam hari ini ada yang mengalami. Rasulullah tidak diuji dengan invalid. Rasulullah tidak diuji dengan cacat. Bapak Ibu, ini mohon maaf jika ternyata ada panjenengan yang kekurangan satu hal, bisa jadi berkah buat jenengan. Karena Rasulullah saja Nabi nggak diuji dengan itu. Kalau jenengan diuji dengan, mohon maaf, ada yang mungkin kehilangan pandangan matanya. Makanya Allah itu kalau ada orang kok dibuat buta matanya, biasanya dibukakan pintu lain. Makanya kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di dalam kekurangan. Karena Rasulullah mendapatkan ujian apapun. Soko bojone mati, anake mati, sedulure mati, pamannya mati, tapi tidak dengan yang satu ini. Makanya dikatakan hasanul jismi. Rasulullah itu jisimnya itu sempurna. Maka dikatakan tidak pernah saya melihat sesuatu yang lebih menawan dibandingkan dengan melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen buatan dengan kepanggih Rasulullah. Pengen buatan. Pengen insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, di hadis ke-7 ini panjang sekali, saya bacakan sedikit nih. Di antaranya adalah Rasulullah, Bapak Ibu sedaya, kalau dipanggil misalnya ya Rasulullah, maka Rasulullah nengok seluruh badannya. Rasulullah bukan lagi nih enggak, tapi menghadapkan badannya, menunjukkan menghormati orang yang memanggil. Bapak Ibu, jangan harus ikut badan. Apa? Kan kita gitu. Tapi Rasulullah itu langsung belok. Enten apa? Kira-kira. Masya Allah. Makanya kalau kita berkaca dari Rasulullah itu Masya Allah. Contohnya sudah sangat lengkap. Dialah ayah terbaik, pemimpin terbaik, pengurus terbaik, teman terbaik Nabi Muhammad SAW. Nah dari kitab ini kita akan belajar sedikit-sedikit tentang itu. Nah ini kitab Syama'il. Ini sudah bacakan sampai hadis ke-7 tapi disingkat-singkat karena waktunya terbatas. Nah, berikutnya kita masuk ke kitab sholat kita. Jadi satu pertemuan tadi banyak yang didapat. Insya Allah. Kitab sholat, insya Allah kemarin kita sudah bahas tentang syarat, rukun, wajib, sunnah, dan yang makruh. Kemarin sudah kita belajar tentang apa itu syarat, apa itu rukun, apa itu wajib, apa itu sunnah, dan apa itu yang makruh. Nggih, kasih kelingan toh? Kelingan wong di video ada kok. Jadi ngaji bareng saya kalau bisa diulang-ulang, nggih, videonya bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu sedaya, malam ini saya membahas satu syarat. Nggih. Syarat ada beberapa, nggih. Di antaranya adalah niat. Niat harus ada sebelum sholat dimulai. Izin minum dulu nggih. Monggo Bapak-bapak ada minumannya. Bapak Ibu, niat itu harus ada. Tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada niat maka boten kagem salate. Nggih, karena niat itu syarat sahnya salat. Nggih. Nah, sekarang apa arti niat? Niat secara bahasa Bapak Ibu. Ini lambat-lambat ya Bapak Ibu nggih. Niat secara bahasa artinya keinginan hati untuk melakukan suatu amalan. Itu niat secara bahasa. Sekarang secara syariat yaitu ketetapan hati untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dalam rangka mencari ridho dan pahalanya.
Sekali lagi Bapak Ibu. Niat secara bahasa keinginan hati untuk melakukan suatu amalan tok. Tapi niat secara syariat keinginan melakukan ibadah dalam rangkanya ini yang penting. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari ridho dan pahalanya. Bapak Ibu, jenengan sholat iki wau isa niku jenengan meletakkan niat di hati untuk mendekatkan kepada Rob tadi yang kita imani itu, yang menciptakan kita, yang mengatur istri kita, anak kita, sawah kita, pekerjaan kita, supaya kita mendekat kepadanya dan mencari ridhonya dan pahalanya, Bapak Ibu. Gitu. Setelah jenengan sholat, Allah ridho kepada jenengan ini, ya Allah udah sepuh tindak ke masjid, ambil air wudhu, mendengarkan imam, mengucapkan amin, Masya Allah, manut dengan imam, Masya Allah. Bukankah begitu? Ju'ilal imamu li utamima bih, ditunjuk imam buat panjenengan untuk diikuti. Fala takhtalifu, jangan diselisihi. Fa idza kabaro fakabir, jika imam Allahu Akbar jenengan Allahu Akbar. Jikalau imam ruku jenengan ikut ruku, jangan imam ruku jenengan sujud. Mboten sah salate ngene mangke. Maka ju'ilal imamu li utamima bih, ditunjuk imam untuk diikuti. Fala takhtalifu, jangan diselisihi. Malam kemarin, beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, saya itu ceramah peresmian RT baru di Guwosari, di daerah Guwosari. Kebetulan yang hadir salah satu yang sampaikan itu, yaitu ju'ilal imamu li utamima bih. Kalau jenengan pengen lingkungannya rahmatnya banyak, patuhlah sama pemimpin. Kalau Pak RT, Pak RW punya keputusan, jenengan ikut. Fala takhtalifu, jangan diselisihi. Pokoknya kalau pemimpin kita punya keputusan, jenengan sami'na wa ata'na. Supaya apa? Supaya berkah turun. Kalau jenengan nggak bersetuju, yang sopan, yang menyampaikannya yang baik. Sebagaimana Musa menyampaikan kepada Fir'aun. Kan pakai kaulan layina. Allah yang perintahkan. Walaupun Fir'aun sak jahat-jahatnya wong, tapi Musa menghadapinya dengan kalimat terbaik, Bapak Ibu. Supaya apa? Lingkungan dapat berkah. Jadi sekali lagi, kita beribadah niat dalam rangka cari apa? Ridhonya dan pahalanya. Jadi jangan ingat-ingat, jenengan tindak kesini ngaji begini nih, niatnya amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri sama Ustadz Wahid, bukan. Mendekatkan diri kepada Allah untuk cari ridho Allah dan pahalanya. Ingat-ingat itu. Jadi bukan karena ikut-ikutan, aduh tonggoku mangkat, aku pernah mangkat, yoisin. Bukan itu Bapak Ibu. Saya cari ridho Allah. Bukan karena, lah piye musuh aku ora mangkat, bojoku mangkat, yo ora penak lah aku yo mangkat, bojoku mangkat. Bukan begitu Bapak Ibu. Karena betul-betul ingin cari ridhonya Allah, pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sholat, jenengan sholat harus sudah menetapkan niat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, niat adalah syarat sahnya sholat. Nek boten enten niat, sholat boten sah. Dalilnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Diperintahkan kepada panjenengan semua untuk beribadah kepada Allah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diperintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Ya Allah, memang arep-arep ganjaran saking panjenengan, bukan yang lain. Ibu-ibu, semangat betul sholat di masjid atau apapun, beribadah melayani suami karena Allah. Bukan aku wedi bojoku galak banget orang ngomong bendo. Bukan, karena Allah. Jenengan ngopeni anak karena Allah. Saya cari rezeki karena Allah, Bapak Ibu. Maka dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kemudian kita akan diberi pahala bergantung kepada niat kita.
hadis arba'in nomor 1 sekaligus belajar kitab hadis arba'in yang 42. Nomor 1 adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing kita akan diberi oleh Allah bergantung ke niatnya. Niatnya jenengan sholat niku nopo? Nek niate pamer entuk, jenengan akan dikenal orang, oh rajin yo, tapi gak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang bergantung kepada niatnya. Maka sholat ditetapkan niat. Nah sekarang berikutnya, bagaimana kaifiah niat? Niat niku kedah pripun to seharusnya. Bapak Ibu sedaya kita belajar malam hari ini. Oke. Seluruh ulama 4 mazhab sepakat bahwa niat itu letaknya di hati. Oke. Niat letaknya di mana? Di hati. Oke. Kata-kata ini, kesepakatan ulama ini artinya hakikat niat dari hati adalah keinginan yang letaknya di hati, dan ini disepakati oleh madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, semuanya sepakat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah lisan tidak mewakili niat yang terdapat di dalam hati. Jadi kan biasa usoli fardu dan sebagainya itu kan lisan, tetapi lisan ini nggak mewakili hati. Contoh, jenengan datang sholat isya tadi, mungkin oke pikiran saka omah, utangnya urung rampung, warna-warna, sholi fardul maghribi, pada sholat isya, sholatnya kepake nggak? Sholatnya kepake nggak? Sholatnya tetap kepake, ibu-ibu. Sebab napa? Lisan itu tidak mewakili hati. Jenengan nak tindak sawo griya kan aku harus sholat isya toh? Nggih mboten. Jebul jenengan Allahu akbar usolli fardhu subhi misalnya. Nggih. Lah niku lisane mboten diagem. Nggih. Karena apa? Seluruh ulama sepakat bahwa niat itu letaknya di mana? Di hati. Walaupun jenengan lisannya keliru, ning hati jenengan niat sholat isya toh? Nggih napa nggih? Mboten mungkin iki mau tindak sholat maghrib wong wis mau maghribe. Nggih toh? Maka para ulama menyebutkan jika seseorang niat sholat duhur tapi dia sholat asar, niatnya sholat duhur tapi bunyinya sholat asar, tetap terhitung sholatnya sah. Sebagaimana orang pergi haji kok niatnya umroh misalnya, niat nggak bisa mengucapkan niatnya umroh, tetap yang dinilai adalah yang di hati. Bapak Ibu ringan toh niku. Makanya jangan sampai jenengan susah mboten sholat goro-goro ora iso niat. Nggih. Usolli apa ya? Usolli fardhu Allah. Wah, kita ora sah usolli. Ini salah ini Ibu nggih. Nggih, asal jenengan pun enten krentek teng ati niku pun dianggap sah salatnya. Nggih. Kadang-kadang harus niku nggih Pak nggih. Nanti saya sebutkan bagaimana kedudukan dilafatkan, nanti saya bahas. Nggih. Piye nek awake dhewe usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya dan sebagainya itu nanti saya bahas. Jadi Bapak Ibu, belajar fikih kedah luas atine. Nggih. Jenengan sudah punya gelas, sudah diisi nih. Nggih, sudah diisi. Lah saya isi lagi, jenengan kedah luas, diluaskan tempatnya, jangan ditumpahke maksudnya. Jenengan pun biasa sholat. Kalau nanti kok koyo-koyo teh kok ada perbedaan, mboten napa-napa, sepanjang ada panduannya. Tadi apa tadi dikatakan? Man amila amala. Barang siapa yang mengamalkan amalan termasuk sholat, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya, kata Rasulullah, fahuwa raddun, niku ditolak. Maka kita belajar dalam rangka supaya kita sholat sebagaimana Rasulullah sholat, itu maksudnya. Dalam hal niat, para ulama menyebut, Rasulullah menyebut niat itu di hati. Jadi ini sekali lagi ini ringan, jatuh jenengan sampun ngantos jenengan terbebani ora bisa niat ngomongnya terus dadi ora sido salat niku pripun. Jenengan di perjalanan iki salat jamak qashar ki niate piye iki? Wah bingung gitu. Ora sido salat wae lah, ora iso niate. Nah itu keliru. Itu keliru. Nggih. Kadang-kadang sebagian kita begitu, nggih, karena takut sekali keliru niatnya, maka kemudian harus seperti itu, nggih. Dan nggih, maka dikatakan di sini pendapat ahli fikih yaitu
lau ikhtalafa. Nih, para ulama menyebut begini Bapak Ibu. Lau ikhtalafa, jikalau terjadi perselisihan, perbedaan antara lisan wal qalbi, ono bedo lisan dan para ulama yang menyebut ini, maka dikatakan fal ibrah bima fil qalbi, maka yang dinilai oleh Allah yang di hati. Paham Bapak Ibu? Ini kaidahnya. Kaidahnya ini jelas nggih. Lau ikhtalafa. Lau itu seandainya bahasa Arab nggih. Lau seandainya ikhtalafa, terjadi perbedaan antara lisan wal qalbi, lisan dan hati, maka fal ibratu yang digunakan fal ibrah yang digunakan adalah fil qalbi, opo sing ono neng ati niku. Cetha nggih? Jadi sampun ngatos jenengan mboten sida salat gara-gara mboten saged melafadzkan. Nggih. Sekali lagi, jika ucapan lisan beda dengan hati, maka yang dipakai di hati. Kemudian, jikalau jenengan sudah niat di hati, bukan syarat mengucapkan. Maunya, kalaupun jenengan nggak mengucapkan, sholatnya tetap sah. Inilah ringan buat jenengan. Sekarang bagaimana dengan mengucapkan? Saya sebutkan 4 pendapat ulama. Supados nopo, supados kalau terjadi perbedaan jenengan mboten bingung maksudnya. Paham nggih? Ada orang sholat Allahu Akbar, madzhab Malik. Nggih. Jenengan perhatikan coba. Madzhab Malik tuh begini sholatnya. Allahu Akbar. Begitu Pak. Madzhab Malik. Jangan datang ke Maroko begitu. Nggih. Kalau kita kan Allahu Akbar begini. Madzhab Malik Allahu Akbar. Niki ngeten dalile niki. Nggih. Nah makanya saya sampaikan semua ke jenengan biar jenengan itu luas. Nggih. Masalah fikih niku luas. Ampun ngantos bertengkar mung goro-goro fikih. Nggih. Oh, kok beda karo aku? Berarti ora padha karo aku. Kowe iki berarti alirane beda. Bukan begitu. Nggih. Nggih, mudah-mudahan dengan belajar bersama seperti ini kita akan luas. Ijma, nggih, para ulama menyebut bahwa niat dalam hati adalah syarat. Niat teng ati niku syarat, nek mboten enten niat teng ati mboten sah salate. Tetapi melafadzkan dede syarat. Dede syarat. Bagaimana dilafadzkan? 4 pendapat. Yang satu, pendapat pertama, sebagian menganjurkan madzhab Syafi'i. Seperti yang jenengan pelajari sejak selama ini. Di madzhab Syafi'i niat dianjurkan untuk menegaskan apa yang ada di hati. Nggih, usoli fardhu itu apa yang ada di hati dilafadzkan menganjurkan. Pendapat pertama. Jadi nek enten sing nganggo niku jenengan nggih mboten usah ribut. Wah, kuwi mah tetap diomong-omongke barang ngomong bukan begitu. Itu ada panduannya dari madzhab Syafi'i. Kemudian sebagian memakruhkan. Makruh hukumnya dilafadz. Ada ulama yang memakruhkan. Kemudian sebagian ada sekedar boleh tapi tidak utama. Boleh. Ini mboten utama. Ada yang membid'ahkan atau mengharamkan, haram diucapkan. Jadi ada 4 pendapat. Nah sekarang kita pakai yang mana? Kita lihat dalil-dalilnya supaya kita punya pilihan yang tentrem. Pokoknya jenengan pilih yang manapun harus tentrem hati nih. Mau pilih yang manapun. Jangan saling menyalahkan. Di antaranya adalah hadis dari Abu Humaid Sa'idi radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ida koma ila solati, jikalau Rasulullah berdiri untuk sholat, maka istaqbalal kiblati, berdiri menghadap kiblat, kemudian warofa ayadaihi, mengangkat kedua tangannya, fakola, kemudian atau wakola, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Hadis ini menunjuk Rasulullah tidak mengucapkan apa-apa sebelum mengucapkan takbir. Ini bagi orang yang berpendapat tidak pakai dilafadz. Pokoknya cukup nengatin pun berdasarkan dalil ini. Ini menika karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati, jika berdiri untuk salat, istaqbalal kiblat, menghadap kiblat berdiri,
Kemudian wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, wa qala, kemudian berkata Allahu Akbar. Bagaimana dengan yang dilafadzkan? Itu pendapat di mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mazhab Syafi'i melafadzkan dalam rangka untuk menguatkan apa yang di hati. Tapi nek jenengan lafadznya mboten saged, menurut mazhab Syafi'i juga sah. Paham ya Bapak Ibu nggih? Mazhab Syafi'i saja yang pakai diucapkan, kalau nggak mengucapkan tetap sah sholatnya. Itu pendapat seluruh ulama sama dalam hal ini. Maka jenengan mau pakai mana silahkan, yang jenengan yakini apa. Kemudian juga disampaikan in kunta turidu ihdaron niyati, jika panjenengan kok rasanya hendak menghadirkan niat, maka dikatakan faniyatu hadiratun li anaka kumta litu addiyal faridatu. Maka niat sesungguhnya sudah hadir ketika jenengan niat melaksanakan sholat fardu. Ketika jenengan niat melakukan kewajiban, berarti nikum pun dianggap niat, itu maksudnya. Ini sekali lagi untuk memudahkan jenengan, jangan sampai sekali lagi jenengan guru-guru lafate ora iso terus orang sholat, ini kan jadi masalah. Nek jenengan iso lafate terserah monggo, tapi nek jenengan ora iso lafate cukup untuk menjadi syarat sahnya sholat. Paham sampai di sini Ibu-ibu? Insya Allah paham Nah Bapak Ibu sedaya, jam berapa nih sekarang? Sampai jam berapa Ibu-ibu? Saya tambah sedikit, masih kuat? Masih kuat. Bismillah. Yang kedua, kita masuk ke rukun pertama. Apa rukun pertama? Setelah punya niat, takbiratul ihram. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu apanya? Angkat tangannya atau ucapannya? Ucapannya, betul. Jadi yang rukun itu ucapan Allahu Akbar. Adapun ngangkat tangannya itu sunnah. Jadi jangan ribut kalau misalnya ada orang kok Allahu Akbar ngangkat tangan, itu sunnah, tetap sah. Ojo nganti ala kowe beda karo aku iki, golongane dudu golonganku, kowe orang ngaji ora padha aku. Mung goro-goro niku. Ampun nggih. Karena apa? Yang rukun adalah, semua ulama sepakat, adalah ucapan Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan sudah takbiratul ihram, ingat-ingat hadis ini. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Ini tolong jenengan perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ali radhiyallahu anhu, menika miftahus sholati at-tuhur. Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Besok kita bahas. Tadi kan kita membahas membahas tentang niat. Di antara syarat sah adalah bersuci. Ini dikatakan miftahus sholati, kuncinya sholat. Kunci. Jadi kan kalau nggak punya kunci nggak bisa masuk toh. Kuncinya sholat adalah at-tuhur, bersuci. Yaitu wudu atau tayamum atau mandi wajib bagi yang junub. Nanti kita ajari tata caranya. Tata cara mandi wajib niku pripun toh? Saka ndi dhisik toh? Bagaimana caranya kita nanti belajar insyaallah nggih. Insyaallah belajar bertahap. Ini saya lompat dulu ke niat dan takbiratul ihram biar gek jenengan saged praktek maksudnya. Untuk wudu saya anggap jenengan sudah bisa dulu. Untuk tata cara mandi wajib bisa dia tanggap bisa dulu gitu. Jangan bola-bali mandi wajib mosok ora iso. Tapi nanti secara syariat kita belajar tetap, yaitu sailanul ma ala jami'il badani, yaitu mengalirkan air ke seluruh badan. Definisinya begitu. Sailanul ma ala jami'il badani, itu yang namanya mandi wajib. Tapi nanti bagaimana kaifiahnya? Dari kanan dulu apa kiri dulu? Apa wudu dulu? Bagaimana jikalau pada saat mandi wajib, mohon maaf, memegang kemaluan apakah batal atau tidak? Itu juga dibahas. Kadang ada yang tanya, Ustadz, saya sudah wudu tadi sebelum mandi wajib, kemudian mandi wajib, saya kan kusuk-kusuk bagian kemaluan saya, itu batal apa enggak Ustadz? Ada yang bertanya seperti itu, gini apa gini? Nah, kadang-kadang karena ada dalil yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan bisa batal. Bagaimana kalau mandi wajib menyentuh? Nanti kita bahas. Sekarang jangan pakai yang sudah bisa dulu. Pokoknya anggap itu udah betul dulu. Nanti kita belajar berikutnya. Sekarang kita belajar takbiratul ihram. Saya terlalu cepat mboten Ibu-ibu?
Bapak-bapak, saged ditangkap toh? Saged nggih, insyaallah. Nggih. Jadi sekali lagi, kalau sholat, miftahus sholati, kuncinya sholat adalah bersuci. Oke, kita sudah anggap bersuci. Kemudian wa tahrimuha, yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluha, yang menghalalkannya adalah taslim. Maksudnya bagaimana? Nek jenengan pun wudu masuk ke sholat, maka yang mengharamkan semuanya yang sebelumnya boleh adalah takbir. Sebelum sholat jenengan boleh cerita, ibu-ibu, bu, ini mau jenengan masak apa ibu? Aku mau isu-isu bareng ngenter, gitu. Saat dirinya sholat, begitu Allahu Akbar, jenengan angsal buatan terus buatan angsal. Maka watahrimuha, yang mengharamkannya, mengharamkan sing mau entuk. Sekarang sudah nggak boleh lagi takbir. Begitu jenengan udah Allahu Akbar, Allah tok. Jenengan buatan angsal malih. Duh iki mau ki masak karo apa to kowe? Lagi sholat batal mboten? Batal, karena haram sudah hukumnya. Paham ya Bapak Ibu? Inilah rahasia takbiratul ihram. Penting mboten sinau sendiri. Penting mboten? Coba kalau jenengan enggak sinau, jenengan enggak ngerti takbiratul ihram ki apa to? Gitu? Makanya belajar begini itu Masya Allah. Pentingnya Bapak Ibu. Makanya ada yang ikut saya seminggu 3 kali itu. Muter-muter kemana-mana diikut itu. Saking pengennya mengupgrade ilmu. Eman-eman kok aku nek orang melu kok ya eman-eman temen gitu. Padahal itu subuh semua itu kajiannya. Jadi subuh pergi ke sini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sekali lagi, watahrimuha berarti yang mengharamkan adalah takbir. Berarti nek jenengan pun takbir itu sudah ada garis batas. Sing mau nek entuk ndelok dhuwur wis ora entuk. Bahkan ancamannya bahaya banget tuh kalau kita melihat ke atas. Apa-apa yang tadinya boleh, makan tadinya boleh sudah nggak boleh. Makanya kalau jenengan punya selilit, tahu selilit buatan? Sisa makanan. Makan dan dalam sholat boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sebelum sholat boleh. Kita punya selilit kemudian diambil. Eman-eman. Batal buatan? Batal. Berarti jenengan makan sesuatu. Nek nang jero delek batal buatan? Boten, selilit di dalam. Nggak keluar. Dikatakan makan adalah memasukkan. Wis metu lah kok ketoke enak iki. Ini batal jenengan. Paham Ibu-ibu? Maka dikatakan wa tahrimuha, yang mengharamkannya adalah takbir. Begitu jenengan sudah Allahu Akbar, jenengan sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Rabb tadi apa ya? Yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur kita, yang menguasai kita, yang menguasai pekerjaan kita, yang menumbuhkan pepohonan, yang mengatur angin, mengatur hujan, mengatur lautan, mengatur gunung. Kita sudah menghadap Allahu Akbar. Bapak Ibu, paham ya? Bapak Ibu sedaya. Kita mengucapkan Allahu Akbar mengakui Allah itu maha besar. Bagaimana besarnya Allah? Tak terukur. Apa makhluknya Allah yang paling besar? Ars. Tadi di ayat Al-A'raf. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam summastawa 'alal ars. Kemudian beristiwa di atas ars. Bukan Allah di singgasana ars, bukan. Jangan bayangkan kemudian Allah duduknya, bukan begitu. Allah tuh enggak begitu. Nah, ars itu makhluknya Allah yang paling besar. Bagaimana besarnya ars? Kalau Allah nggak terukur. Bumi ini tempat kita tinggal, dibandingkan langit pertama itu seperti cincin di tengah padang pasir. Ini hadisnya panjang. Seperti apa? Seperti cincin di tengah padang pasir cilik buat niku. Padang pasir ombo banget niku, enten cincin setuil. Niku bumi niku dibandingkan langit pertama. Langit pertama plus bumi digabung jadi satu. Langit pertama niku kali bumi digabung jadi satu, dibandingkan langit kedua kata Rasulullah seperti cincin di tengah padang pasir. Berarti langit kedua agak mboten? Gede banget. Lah wong langit pertama plus bumi mawon digabung kaya cincin. Langit pertama, langit kedua, bumi, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh digabung jadi satu. Dibandingkan arsnya Allah seperti cincin di tengah padang pasir. Bagaimana Allah?
Allahu Akbar. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Maka memulai sholat mendekat kepada Allah dengan ucapan Allahu Akbar. Masya Allah. Maka takbiratul ihram menjadi rukun. Berarti nek mboten wonten takbiratul ihram batal mboten salate? Batal. Berarti nek jenengan sholat keri masbuk imam sedang ruku, apa yang jenengan lakukan? Takbiratul ihram dulu, jangan langsung ruku. Ada hadis yang menerangkan ikuti gerakan imam apa adanya, tapi ada hadis lain yang tentang takbiratul ihram. Sebagian orang tidak paham ini, ruku langsung ruku, gredeg, mboten sah salate karena kehilangan satu rukun. Jadi sekali lagi ibu-ibu saya jenengan perhatikan, kalau imam sedang begini ruku, jenengan datang, jenengan tetap Allahu Akbar baru ruku. Sebab niki adalah rukun sholat. Rukun artinya apa? Kalau tidak ada, sengaja tidak sengaja batal. Mudah-mudahan selama ini jenengan sudah paham yang ini. Jadi jangan sampai jenengan datang lagi sujud, jenengan langsung sujud, maka mboten sah sholate. Kemudian sekali lagi, adapun mengangkat tangan Bapak Ibu ketika takbir hukumnya sunnah, dianjurkan. Maka jenengan mengikuti, kalau lingkungan yang ngangkat tangan, yo ngangkat tangan, ojo bedoni. Paham Bapak Ibu? Saya imami di sini tadi pakai bismillah dijahar enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya anggap jenengan biasa bismillah jahar. Jenengan biasanya sir apa jahar? Biasanya bismillahnya keras apa lirih? Keras. Maka saya keras. Dalam rangka apa? Mengikuti, menyesuaikan dengan jenengan. Ning kadang-kadang ya saya praktek yang sir untuk memberitahu bahwa oh sing sir ki yo entuk. Paham nggih? Kalau jenengan ke Arab Saudi kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan begitu. Jenengan supaya jenengan enggak kaget. Oh, ternyata ada dalil tentang yang bacaannya mboten seru. Itu maksudnya nggih. Jadi mengangkat tangan hukumnya adalah sunnah. Kemudian mengangkat tangan, sekaligus saya terangkan, ada 4 tempat, mengangkat 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, kemudian ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian ketika bangkit dari rakaat kedua, tahiyat awal, bangkit ke rakaat ketiga, maka disyariatkan angkat tangan. Kemudian sebelum ruku, takbiratul ihram, sebelum ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tahiyat awal. Ya, setelah tahiyat awal. Kalau dari rakaat 1 ke 2 enggak harus. Tapi yang sangat disarankan 4 tempat itu. 4 tempat itu, mengangkat tangannya. Kemudian Bapak Ibu sedaya, ini perlu diperhatikan, jenengan melakukan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri sempurna, baru sah takbiratul ihramnya. Kenapa saya sampaikan ini? Ini penting. Datang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sedang ruku. Maka sahabat melakukan Allahu Akbar, begitu melaku. Rasulullah mengatakan tidak ditegur, tidak dibatalkan, karena dia tetap takbiratul ihram, tetapi suruh jangan diulangi. Nah, seseorang dikatakan takbiratul ihramnya sah ketika sudah berdiri sempurna menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Jadi jenengan boten asal ngaten. Ini perhatikan, ini penting banget ini. Jangan asal boten asal ngaten. Allah. Jangan. Kecuali nggak mampu. Kalau saya memang bisanya kayak gini Ustaz, nggak bisa berdiri tegak, boleh. Tapi kalau sengaja Allah boten angsal. Dikatakan takbiratul ihramnya sah
dalam kondisi tegak menghadap kiblat, Allahu Akbar. Bagaimana kondisi tangan? Rasul menyebut kondisi tangannya madda. Madda itu maksudnya apa? Boten ngaten. Bukan begini ya Bapak Ibu. Madda dalam bahasa Arab itu begini. Boten kados niki, ini boten kados niki, tapi begini. Beda nanti ketika sujud. Ketika sujud kita rapat. Tapi ketika angkat takbiratul ihram, kata Rasulullah madda. Dan ini menghadap ke kiblat. Bukan begini ya Pak Ibu. Bukan Allahu Akbar, bukan. Tapi Rasulullah menyebut menghadap ke kiblat. Bagaimana mengangkatnya? Hadwa mangkibai atau hadwa udunai, atau di atas udunai sedikit. Ada 3 pilihan. Boleh sejajar pundak, boleh sejajar udunai kuping, boleh di atas kuping sedikit. Yang nggak boleh, wah, nggak boleh ini. Ini nggak ada panduannya Bapak Ibu. Allah, nggak boleh. Apakah ada yang begini? Jenengan sekali-kali datang ke Al-Yakin. Yang di pojokan itu, masih di pojokan itu, ada yang kalau sholat Allah. Kalau jangan pernah mampir ke sana tahu. Sekali lagi, panduannya menghadap kiblat dalam kondisi madda, yaitu renggang, bukan nutup. Karena ini Rasulullah yang nyontohin ini. Ini Rasulullah nyontoh. Ini ada maknanya ini. Begini menghadap kiblat, boleh sejajar ini, boleh sejajar ini, boleh di atas ini sedikit. Paham Bapak Ibu? Jadi yang begini nggak ada. Jangan dipraktekkan. Ini tidak saya bacakan satu-satu dalilnya karena nanti terlalu malam. Intinya begitu, singkatnya. Jadi sebenarnya ini masing-masing tadi begini itu ada dalilnya, segini ada dalilnya, segini ada dalilnya, di atas ini ada dalilnya, masing-masing ada hadisnya Bapak Ibu. Masing-masing. Nanti insya Allah di video saya buatkan khusus, insya Allah. Bapak Ibu sedaya, terakhir saya ingatkan, di antara kekeliruan adalah niat dilakukan berulang-ulang. Di antara talbis iblis, tipuan dari iblis adalah dengan usolli Allah itu di antara talbis iblis. Cukup sekali. Jenengan sudah punya niat satu kali di hati, cukup. Jadi boten ngantos jenengan kena waswas syaiton. Nanti ketika kita bahas tentang qul a'udzu birabbin nas akan tahu bahwa itu adalah pekerjaan waswas syaiton. Nah, malam hari ini kita sudah belajar tentang niat secara singkat, belajar takbiratul ihram, mudah-mudahan sangat dipahami. Selanjutnya dengan nanti sholat seperti itu. Jangan kemudian jenengan Allahu Akbar salah. Tapi begini. Jangan begini juga karena harus mata. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan malam hari ini. Saya khawatir kalau terlalu banyak jenengan nanti malah berudak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sangat diamalkan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita diberi kesehatan sampai ajal menjemput, mudah-mudahan dalam keadaan kita sedang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu. Nanti kalau ada 1-2 pertanyaan monggo. Saya tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada 1-2 pertanyaan.